Mereka yang dulunya tugasnya cuman ya mensortir konten-konten yang ada di TV ya. Ada aduan Sama radio ya. kalau ada aduan Mereka kerja. Kalau mereka enggak ada aduan, mereka ongkang kaki. Iya. Pamer atau apa gitu, flexing. Nggak boleh pamer. Nah, makanya ada negatif di situ kan? Lah, yang tahu, negatif. Yang tahu negatif kan KPI. Yang tahu nantinya. Aku pamer tuh gimana? Kan kita ngasih show off aja. Oh, nih. Itu orang-orang KPI. Konten-konten setan, konten-konten hantu, penelusuran itu enggak boleh, Pak. Ya, Ewing kasih. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa, dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama kami Hadrami Supayagi dan host kita Wawan Krisna. Yeay. Oh iya. Ini. Iya. Kok kira SMR? Lagi gila. Ada yuk. Luar biasa. Apa ya? Konten ASMR. Merangsang. S-nya. Ini di sini. Oh, di sini maksudnya. Ya. Di telinga enak gitu. Iya dong. Di telinga enak. Iya, bergetar. Kalau pakai headphone. Kalau pakai headset enggak dong? Enggak. Itu malah enggak kerasa. Mau harus pakai headphone itu. Kenapa kita bahas? Oke, di bulan Juni ya. Juni. Karena kita syutingnya bulan Mei akhir dan ini konten benar-benar akhir Mei ya. Jadi mau masuk bulan Juni karena konten ini keluar di bulan Juni dan ya bulan Mei yang lama ya Pak. Bulan Mei lama. Di sosmed tuh bilangnya lama. Ya iyalah. Kenapa lama? 31 hari. Nggak, tapi biasanya orang nggak ngeluh. Nggak ngeluh lama. Padahal tapi kerasa lama. Banyak tanggal merah. Betul, 2 minggu. Untuk orang kantor sama yang sekolah sih enak. Tuh. Bahkan yang udah selesai ujian lebih enak. Mereka satu bulan libur. Iya. Anggur. Yang anak SMA kan udah lama. SMP kemarin. Iya, SMP. Libur kan. Nah, itu lebih jos lagi itu. Tapi kan tetap ada yang nggak libur juga Pak, walaupun libur 2 minggu itu. Ya termasuk saya. Pekerja apa? Distributor. Jualan lah istilahnya. Gudang. Kalau kasar tuh jualan lah. Kalau jualan tuh akan bisa libur. Kecuali kalau memang misalkan ya kau yang jalanin gitu. Ini kan masalahnya sektornya bukan aku jalanin. bukan aku jalanin, tapi bukan aku yang punya gitu loh. Iya. Kalau aku yang punya ya masih karyawan. Masih karyawan nih. Nah, tapi pun kalau aku yang punya tetap buka sih. Tetap buka. Ya lah. Nyari untung. Iya lah. Kan saya kan apotek kan sebelah Pak. Iya. Wajar. Kalau pengusaha tuh pasti mindsetnya memang kayak gitu sih. Anda tertarik jadi pengusaha? Kalau ada safety net. Ya bayangin tuh, aja. Kalau disubsidi pemerintah mau sih. Pemerintah kan nanti mau ada tabungan kita. Oh iya. Gaji kita kan. Tapi masalahnya gini Pak. Kita nanti dipajain. Iya. UMKM kan dipajain. Kita kan jatuhnya UMKM kalau kita mau buat usaha. Tapi dipajain Pak. Tapi itu kan tabungan buat bayar rumah. 3%. Ya 3% ya. Ini 3%. Ini kita bahas di luar konteks, benar mau bahas yang lain, tapi kita coba bahas ini. Kenapa ini singgung dikit? Dari 3% ya. Katanya Tapera ini tabungan perumahan rakyat. Yang katanya tabungan perumahan rakyat ya. Tabungan ya. 3% itu dirinci lagi 2,5%. Ini 2,5% apa 1,5? Berapa hitungannya berapa sih? Pokoknya kita lebih banyak. Pengusaha tuh sekitar 0,5 sampai 1 gitu. Nah, iyalah 0,5 lah ya. 0,5 kan, 0,5 pengusaha, kita tuh 2,5 persenannya. Itu ya pengusaha masih ngeluh loh. Iyalah. Pengusaha nih yang besar-besar ya, bilang
Iya, itu memberatkan pegawai karena udah banyak potongan-potongan Ya, BPJS segala macam, BPJS tenaga kerja, belum lagi pajak PPH 21 tuh ada rinciannya tuh Pak, banyak Pak. Ya, itulah. Itu Kita juga skeptis juga kan jadinya. Ini kok ada pajak lagi nambah lagi. Oh, ada potongan lagi nih. Kok yang kena yang menengah terus nih. Ditekan terus nih Pak. Emang berburu di kebun binatang ya. Diperluas katanya. Berarti benar dong prediksi yang kemarin tuh. Apa? Yang kemarin ada yang video yang dia bangga-banggain gas. Oke, gas. Yang penting gas. Aman. Jadi yang komen di sosmed tuh ya terima kasih 58% nggak macam. Ya, terima kasih. Apa? Kita nikmatin bareng-bareng aja. Oke, jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Yang di rumah, yang di kosan, yang lagi kerja, yang lagi nganggur ya, kan? Nah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai lagi bulan Juni, udah tengah tahun, Pak. Tengah tahun. 6. Pencapaian apa yang Anda sudah capai? Komen di bawah. Betul, capaian apa ya? Udah setengah tahun Pak misalnya Pak. 2024 nih tinggal kalau kita startnya bulan 6, tinggal 6 bulan lagi Pak selesai gitu. Nah itu apa? Capaian apa? Kok apa ya? Di plan nih udah ada deh. Belum ada. Bukan enggak ada sih, belum ada. Belum. Paling masa Bintek masuk itu enggak ada itu. Aneh yok, itu harusnya 2020. Nah, diundur. Aplikasinya kan 2020. Terakhir itu 2024. Kami baru kena Bintek akhir tahun. Bulan ini, tengah bulan kemarin. Gokil. Proyeknya udah mau habis baru di Bintek. Karena anggarannya masih ada Pak. Iya, dihabisin katanya. Mau ngabisin anggaran akhir tahun itu loh. Makanya dikejar. Akhir periode, ding. Sampai dipakai istilah kemarin tuh, bilangnya sapu jagat. Jadi diselesaikan dalam satu waktu itu. Kami itu. Jadi kami skeptisnya ya, ini aplikasi bakal ada lagi atau malah ganti gitu. Ya kalau udahlah. Itu bukan pencapaian. Kalau memang menterinya tetap sih nggak bakal diganti sih. Masalahnya kalau menterinya ganti lagi, ya itu bakalan programnya ganti lagi. Ya. Ya udahlah, udah kayak umrah gitu lah. Sama kayak hal yang mau kita bahas nanti nih. Udah langsung aja. Jangan bahas yang kerjaan. Oke. Terlalu kita mau bahas apa nih, Pak? Aduh, apa nih, Yok? HP dulu. Apa tadi? Hah? Kita buat ini mau tak lapor dulu. Tak lapor KPI dulu. Buat nanti kalau video ini podcast ini langsung di take down, berarti itu salahnya KPI. Tapi kalau podcast Sinta yang di YouTube berarti udah verif. Nah, itu yang mau kita bahas. Ini aman sih. Kan kita udah susun. Udah Pak tadi, udah kita brainstorming tadi. Pedoman enggak sih? Harusnya sesuai lah. Emang pedomannya apa aja? Nah, jadi beberapa bulan terakhir nih ya. 1 bulan lah ya. Tapi sebenarnya RUU ini udah jauh Pak dibikinnya Pak. Oh ya udah. Sudah 20-an tahun. Dari 2002. 2002 tahun lebih. Oh iya. Iya nggak sih? Iyalah. Ya 22 tahun. Kan 2024. Karena ini kan era internet juga. Makanya ada update lah. Nah, jadi beberapa upgrade Pak, bukan upgrade. Batch berapa ini? Jadi RUU ini sebenarnya udah digodok dari 2002 karena katanya sih untuk menyeimbangkan perkembangan zaman. Yang dulunya cuman RUU penyiaran nih awalnya buat mengontrol di TV sama radio. Ya. 2 itu aja. Platformnya cuma itu. 2 itu. Jadi seiring perkembangan zaman
banyak nih media-media yang baru nih. Ada yang digital, ada yang OTT. Nah, itu merupakan media-media baru lah. Bahkan kan OTT itu maksudnya ya TV baru gitu. Itu layanan streaming itu kan TV baru. Jadinya di tahun ini nih mungkin baru gol ya istilahnya, kayak baru gol tuh mungkin baru heboh lah. Sebenarnya 2020 apa 2022 itu udah pernah dibahas kalau nggak salah. Ingat saya ya. Ingatku ya. Nah, 2000 ini nih 2024 nih heboh lagi bulan Mei ini. Ya, sampai mungkin nanti bulan Juni, karena bulan Mei yang tanggal 29 itu katanya belum ada info lagi. Belum ada info katanya mau dilanjut apa enggak. RUU-nya mau disahkan apa enggak. Masih ya draft. Masih draft. Tapi enggak tahu itu enggak ada beritanya soalnya. Ini tanggal 31 ya. Nanti enggak tahu tanggal selanjutnya tanggal 1 atau tanggal 2 udah ya, masuk Juni nanti nih kita belum tahu. Kita enggak tahu. Tapi katanya kemungkinan besar mungkin bakalan diundur lah, mungkin diundur lagi karena banyak penolakan Pak masuk kita. Iyalah, konten kreator terutama yang udah gede kan itu banyak bersuara mereka, banyak suaranya sama dampaknya itu lah. Jadi pemerintah tuh mau mengupgrade RUU penyiaran yang sebenarnya kalau tadi udah tak bikin ringkasannya ya. Iya. Ada satu lembaga yang kerjanya ini nanti bakalan lebih banyak. Nah, tadi kan ada disebutkan Pak, TV sama radio itu dikontrol sama KPI Pak. Komisi penyiarannya Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia nih, KPI ini. Nah, mereka yang dulunya tugasnya cuman ya mensortir konten-konten yang ada di TV ya. Ada aduan sama radio ya. Kalau ada aduan mereka kerja. Kalau mereka enggak ada aduan, mereka ongkang kaki. Iya, makanya aku masih penasaran siapa yang ngadu. Sandy tupai di blur. Sama puting susu sapi. Iya, siapa yang ngadu? Siapa yang cara kerjanya kan gitu kan? Ada aduan masyarakat, ada tindakan gitu kan. Langsung ditindak. Mohon maaf nih, siapa yang horny sama susu sapi gitu? Siapa yang tiba-tiba langsung Harus kan enggak tahu. Tidak. Enggak tahu. Tapi emang fetis orang kan. Jadi ya udahlah ya. Nah, itu. Tapi itu TV ya. TV. Di RU yang baru ini katanya tugasnya KPI mau diperluas Pak. Jadi mau mengontrol konten-konten di media baru Pak. Media baru. Media digital kayak YouTube, Facebook, yang pokoknya ada video-videonya lah mungkin ya. Ya, internet lah intinya. Sama OTT Pak. Nah, yang OTT nih. Itu mereka mau mengontrol itu Pak. Nah, terus yang batasannya apa nih yuk? Nah, batasannya nih berdasarkan undang-undang itu ya, draft RU ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek pendasar di Remote TV ada itunya. Kayak ringkasannya ya, ringkasan mereka tuh udah bikin kayak investigasi segala macam gitu. Panjang Pak. Yang diambil cuma beberapa pasal kalau nggak salah yang dipermasalahkan tuh. Ya. Oke, yang pertama tuh nggak salah mengekang konten investigasi Pak. Ini tadi baru keingat di otakku ya. Tadi belum aku tulis soalnya. Konten investigasi jurnalisme itu dilarang. Kan kau jurnalis tuh. Saya kan mantan jurnalis. Gimana? Ya. Saya tidak setuju Pak sebenarnya Pak. Kenapa? Kalau nggak ada konten investigasi jurnalisme, itu Sambo nggak bakalan penjara Pak. Oh iya. Nggak ada pemantau. Ini Vina nggak mungkin diurus nih Pak. Nggak mungkin. Iya. Udah 8 tahun pelakunya belum ketemu. Itu sebenarnya peran dari jurnalisme investigasi di situ. Jadi dia menelusurin segala macam. Kanjuruhan nggak mungkin diurus Pak. Kalau nggak ada matanya Najwa. Masih dia. Kanjuruhan. Udah diurus. Udah dapat. Tapi nggak puas. Bukannya angin. Angin tidak punya KTP Bapak. Angin tidak punya KTP.
Jadi mereka bebas, mereka bukan warga Indonesia. Iya. Itu Pak. Nah itu makanya investigasi. Tapi kata DPR atau kata siapa ya? Sebenarnya yang mereka mau kekang itu yang kayak acara nikahan selebritis. Itu nggak boleh sejam di TV katanya. Diulik. Kan kalau pokoknya yang berbau selebritis lah kalau nggak salah. Tapi kan itu kan kalimatnya umum kan? Jurnalisme investigasi atau investigasi jurnalisme umum kan? Nggak hanya di selebritis kan? Iya. Memang selebritis juga ada jurnalisnya gitu loh. Bidang itu gitu. Tapi kan ada bidang-bidang lain. Hukum segala macam, ekonomi. Nah, karetnya di situ. Karet di situ kan, Pak. Jadi pandangannya itu mungkin nanti bakalan KPI yang kayak mensensor ini boleh tayang, tidak boleh tayang gitu. Yang berbau jurnalisme investigasi. Pertama nih. Kalau yang kedua, dampaknya ke kita. Masyarakat yang bikin yang content creator lah istilahnya ya. Yang ya tipikal kita bikin video min ya. Ya min. Itu kena dong. Jurnalisme warga segala macam tuh kena tuh. Jadi nggak boleh asal-asal ngupload Pak. Kayak bikin kayak gini, ini nggak boleh asal upload. Nanti pedomannya apa nih kita nih? Nggak boleh apa nih? Kita cuma duduk doang nih, duduk terus nyampaikan pendapat. Yang pertama nih Pak, kalau di draftnya tuh betul awalnya bagus nih. Narkoba nggak boleh, narkoboy. Zat adiktif kayak rokok segala macam itu nggak boleh. Alkohol nggak boleh ada maksudnya ya. Langsung masuk ya, layar. Kok semua mau di layar iklan atau yang pegang, yang dipegang gini nih nggak boleh. Kalau kita menyampaikan edukasi gitu. Ya juga ya. Konten edukasi yang kayak mencegah. Kita kemarin judul kita aja kemarin kena. Saya kena tuh. Kena spam. Kena spam tuh maksudnya. Kan aneh. Kan kita cuma ngasih himbauan ini. Boleh judul segala macam kan. Ya ada. Jadi nanti kalau misalkan mau konten edukasi bahaya zat adiktif. Misal. Itu nggak boleh itu. Bahaya merokok. Nggak boleh. Kan kita lagi nak megang nih. Lagi nak megang nih. Takutnya nggak boleh Pak, karena ini selalu umum misalnya. Konten Ferry kan rokok kayak mana tuh, kasihan tuh. Langsung di blur Pak, langsung di blur pas dia submit ke KPI itu. Ya langsung. Bagian ini menit ini di blur ya. Ya langsung, wah ya, blur tangan. Mulut. Ya kayak yang di TV biasa kan? Iya makanya. Nah itu. Terus yang kedua nih Pak yang agak aneh Pak. Ini bagian yang agak aneh, yaitu profesi orang yang memiliki dampak negatif. Seorang yang memiliki profesi apa gitu, pokok intinya tuh kayak orang, kau lah, kau sebagai pribadi menampakkan perilaku negatif kau di depan publik, ya di medsos gitulah. Itu kayak nyolong tiba-tiba gitu. Nyolong tiba-tiba, pamer atau apa gitu, flexing. Nggak boleh pamer. Nah makanya ada negatif di situ kan? Lah, yang tahu, negatif. Yang tahu negatif kan KPI. Yang tahu nantinya. Aku pamer tuh gimana? Kan kita ngasih show off aja. Oh nih. Itu orang-orang KPI. Wah Wawan pamer nih. Tidak boleh ditayangkan di ini ya medsos ya. Ini tuh langsung KPI-nya atau KPI ya? Bukan KPI aduan nanti. Lagi nih. Masalah itu aku nggak tahu. Masalah aduan apa enggak aku nggak tahu. Tapi katanya memang yang tugasnya mengapprove-nya, mengfilternya itu memang KPI. Langsung KPI. Mungkin aja ada hater-hater kau yang lapor ke KPI. Tiba-tiba. Wawan ini Pak flexing. Wah, langsung dicek. Oh iya, flexing. Ya boleh tayang. Video-videonya di banned misalkan. Nah gitu Pak. Soalnya aku Hadrami flexing Pak. Oh udah berarti konten-kontenku di banned gitu kan. Nah bisa. Karena tadi kan ada aduan kan. Kalau aduan. Itu kalau benaran flexing. Yang kalau cuma acting doang. Kan tadi kan masuk ke OTT kan. Iya makanya. OTT itu kan film-film. Oh iya film-film yang banyak ini ya. Iya adegan. Kita masuk ke yang narkotika tadi. Zat-zat yang kayak gitu. Belum lagi yang kejahatan. Bayangin film kita ngambil anime Naruto nggak ada pain. Naruto nggak ada
si Obito ngano Kurama tuh nggak ada tuh. Nah, oh ya ini tahap yang selanjutnya yang kekerasan ya? Iya kekerasan. Maksudnya enggak yang jahat. Iya. Menunjukkan sifat apa tuh? Negatif. Tapi nyambung ke yang ketiga pak. Nyambung yang ketiga. Tindak kekerasan. Naruto kelahi sama Sasuke misalnya pak. What? Yang masih kecil, masih bocil. Itu dihapus pak, di blur semua. Bully. Nggak bisa. Anjir Boku no Hero. Dia pun nggak dibully. Bully verbal gitu. Nah, nih ya. Langsung di blur, langsung disensor. Langsung bagian Deku nangis depan ini komputer paling. Soalnya kan awal-awal dia pas dikasih tahu kamu nggak punya quirk gitu, nggak ada bakat gitu. Langsung dibully satu kelas itu di TK. Habis itu sampai SMP tuh dibully dia. Sampai ketemu mic-nya aja langsung dibilang kamu nggak bisa jadi pahlawan gitu. Awal-awal langsung down. Asap aku bully kan negatif juga pak. Iya. Langsung di blur. Iya, langsung bukan di blur lagi, dipotong. Jadi berapa menit dong. Terus selesai tuh. My Hero Academia selesai itu. Selesai itu. Enggak pas season kayak gini sekarang. Iya, udah mau tamat. Makanya. Nah, anime belum. Makanya. Terus apa tadi? Kekerasan udah. Bentar, dulu. Oh, sini ada nih. Salah ya. Tadi sih. Iya. Terakhir tuh. Aneh banget film enggak ada. Nah, makanya kayak action gitu. Apa? Batman enggak nangkap Joker kayak mana ceritanya? Spider-Man misalkan. Kan banyak tuh. Ini kita bicara yang tayang di TV aja ya, Wan. Iya. Yang tayang di TV kan misalkan ada Spider-Man nih. Salah satu TV swasta kan tetap nayangkan film-film box office tuh. Iya. Salah satunya Spider-Man misalkan. Itu dipotong, Pak. Paman Ben meninggal, potong, Pak. Itu kata-kata mutiaranya tidak akan terdengar tuh, Pak. Darah ya. Darahnya masih di blur, Pak. Iya. Di blur, di kusem, dibuat warna hitam putih. Aneh banget. Semua orang itu tahu loh itu darah. Pakai hitam putih segala tuh gimana ceritanya tuh? Agak aneh sebenarnya. Nah, yang terakhir nih kriterianya mistik pak. Jadi konten setan, konten hantu, penelusuran itu nggak boleh pak. Ya Ewing kasihan. Nancy Judge lebih parah. Nancy Judge itu Nancy Judge tuh udah ada investigasinya, udah ada ada timnya. Nah kan maksudnya kayak dia tuh bahas ada investigasinya, ada kekerasan juga. Kadang kan dia bahas kriminal juga kan. Ada mistiknya juga. Ya Allah. Ada perilaku negatifnya juga kadang. Neror. Anjir, neror itu negatif tuh. Makanya. Serem gitu. Nah, ini yang ngefilter bakal robot atau nah makanya di situ manusia? Pak. Padahal ya kita tahu ya internet kan pengguna banyak. Penggunanya banyak. Nah, makanya di situ gue bingung. Ini KPI beneran nih mau siap nerima tugas sebanyak ini gitu loh. Siap enggak mereka nerima aduan banyak gitu misalnya kan. Zona YouTube istilahnya. Kalau dia masuk zona YouTube. YouTube aja lah. OTT. Nah, kalau OTT kan jelas gitu loh. YouTube kan media digital. Nah, tapi kan YouTube nih yang ngupload kan individu. Itu individu. Bisa individu atau perusahaan. Kalau perusahaan masih lah istilahnya. Dia perusahaan media kah? Langsung misal nembak surat nih larangan ini itu konten kamu mengandung ini. Ya. Oh pribadi kan nggak tahu kan? Kita nggak tahu kalau itu dilarang gitu kan? Iya, terlalu banyak. Bocil-bocil kematian bakalan orang-orang untuk karena konten Winda dilarang semua. Konten anak kecil, maksudnya si anak kecil ngupload itu ada nggak? Kena. Gue baca sih nggak ada sih pak. Ini kalau memang misalkan kayak misal pengguna tuh harus yang upload harus sudah 17 tahun gitu enggak ada keterangan kayak gitu loh. Nah itu pak. Tapi kembali lagi ke pak ke mistik tadi. Wah tuh itu ya aneh sih sumpah. Aduh itu konten rame. Itu konten rame pasarnya banyak. Tapi sebenarnya nggak apa sih. Kita nih
Pesulap merah. Apa mungkin KPI ini visioner tuh, Pak? Apa? Kan Indonesia suka yang horor-horor. Bahkan film-film banyak yang horor gitu kan. Iya, Joko Anwar kan sampai bosan kemarin terakhir mau pamit dia katanya dari film horor. Saya mau berhenti itu. Mau bikin film apa lagi dia? Enggak tahu, Gundala lagi. Anjir. Ya proyeknya belum jalan lagi tuh. Tapi kan nanti disensor lagi. Kekerasan tidak boleh. Aduh iya. Kalau jadi Gundala jelas-jelas awal-awal kekerasan. Kalau jadi ya RU-nya ya. Kalau tidak jadi ya. Ya untungnya masih ditunda. Tapi tidak tahu. Tapi katanya mau secepatnya. Nggak tahu ya, isu ya. Makanya kita kemarin ada apa? Change.org tuh. Petisi. Wah, petisi. Buat petisi nggak sih? Buat ada 10 ribuan berapa ribu gitu pokoknya. Lumayan lah. Itu ada dibuat. Ya harapannya ya kayak UKT. Kita tunggu dulu. Jangan dulu. Tunggu dulu. Nah, sorry. Kita masih bahas yang ini. Masih bahas penyiaran dulu Pak, belum. Ada apa lagi nih? Sorry. Nah, itu sih Pak mungkin Pak. Udah. Oh iya, terakhir Pak. Apa? Terakhir sebelum kita pindah bahasan Pak. Apa? Jadi RUU penyiaran sedang digodok. Kementerian yang sering kita omongin Pak. Hai. Kominfo mau bikin satgas media sosial Pak. Apa lagi? Ini apa nih? Jadi mereka tuh mau bikin satgas kayak tim gitu. Timnya tuh untuk mengatur keadaan di medsos lah mungkin. Spesifik Pak, medsos spesifik. Kalau KPI kan dari luas. Bahkan lebih ke kontennya segala macam untuk lembaga sensornya lah istilahnya. Kalau ini kayak ini di kegiatan-kegiatan di medsos diatur kayak apa? Ini belum final Pak, masih rumor katanya. Ya, maksudnya eksekusinya bakal gimana? Aku nggak tahu juga. Tapi dia bakal bukan itu. Cuman ya kita nggak tahu. Soalnya Kominfo yang beberapa tahun terakhir nih mulai aneh kerjanya sebenarnya. Ya, ngeblokin yang harusnya nggak diblok. Kemarin ya. Terutama apa yang engineer yang IT itu. Ada pemain terakhir dia mau ngeblok apa gitu. Ada sempat Google Doc kena blok, itu kocak banget. Google Doc kena tuh. Ya Google Doc. Game yang main kita bahas game nggak blok. Apa coba? Mengandung kekerasan ya? Kekerasan sih ya sih. Itu KPI itu. Enggak Pak, kalau game ranahnya Kominfo. Tapi yang kemarin kita bahas tuh Kominfo. Memang ini kementerian memang perlu dibahas. Padahal mereka tuh harusnya ngurus tuh BTS. Yang apa? Tower itu. Ya. Buatlah. Ini kecepatan kita. Ya Allah. Oh, kalau masalah internet Pak, sudah ada Starlink Pak. Internetnya agak mahal sedikit, tapi sekali bayar Pak. Sekali bayar. Alatnya sekali bayar Pak. Kalau bulanannya ya. Bulanannya ya tetap 700. Alatnya sekali bayar. Totalnya mungkin kemarin GCT bilang 2 jutaan lah. 2 juta atau 3 juta. Dengan paket. Ada ini. Kan pemakaian individu atau satu rumah gitu. Satu rumah. Itu cuma 700. Itu paket yang bawah. Iya, paket bawah. Ya, itu belum barang tuh. Iya. Kalau dengan barang kan barang 2 juta. Lebih 3, 7. 7 sampai 8. Mau 10. Lupa. Oh, kemarin diskon Pak katanya. Diskon berapa persen? Ya, jadi 4. Aslinya 7 sampai 8 juta lah pokoknya. Seharga PS5 kalau enggak salah. Seharga PS5. Karena kan mau nyari ini kan promo. Ya. Nah, jadinya Elon Musk itu dia datang tuh bukan mau investasi, tapi dia mau jualan ke Indonesia. Jualan Starlink Pak, bukan Starlink yang di pinggir. Gitu pejabatnya jalan. Senang-senang foto-foto. Fotonya kena prank nggak jadi prestasi. Tapi dia jualan Starlink.
providernya nih mulai naik ini Pak, ketar-ketir Pak, mulai naik hitam Pak. Terutama ya plat merah. Plat merah ini mohon maaf nih. Tolong nggak satu banding 2 kah, 4, nggak perlu lah 1. Masalahnya Starlink ini 1/1 kan salah? Enggak, cuman kecepatannya tuh kena max tuh kan 300 MB. Sedondonnya cuma 200 MB. Nah itu berawal Pak, tapi katanya beberapa ahli bilang itu bakalan turun tergantung pengguna. Kalau penggunanya udah mulai banyak, dia agak turun. Ya seturun-turunnya. Tapi turunnya nggak terlalu gitu kan, nggak terlalu signifikan. Ini nggak nyampe, cuma 20. Kan plat merah Pak. Kalau plat merah tuh harus ini Pak, diprioritaskan. Iya, internet cepat buat apa sih? Tuh. Ya. Tapi selain internet cepat buat apa? Internet di daerah 3T Pak. Nah itu katanya tuh Starlink ini jangkau, bagus. Karena kan dia pakai sinyal dari satelit. Nah, dan itu. Satelitnya terbang rendah, jadi cepat. Putus. Ya. Nah gitu Pak, ya. Ya harusnya Kominfo tuh informasi ya. Terkait internet lah. Iya yang apa ya? Mereka nih istilahnya ngerjain yang gampang. Kan kalau ngeblok kan gampang. Gampang sebenarnya Pak. Ya alasannya kan tadi Pak, tadi satu, kerjaan mereka tuh kan udah banyak. SDM-nya segitu apa enggak gitu. Jadi pas apa enggak? Yang kedua, ini tadi kemarin tuh KPI itu sempat kayak bergurau gitu loh sama orang-orang DPR. Berguraunya gini. Ya, kan menjelang RUU segala macam kan RUU penyiaran, ya harusnya KPI dinaikkanlah budgetnya, anggarannya. Ya ujung-ujungnya duit, Pak. Iya. Anggaran. Ujung-ujungnya duit, anggaran lagi. Nah, itu proyek dengan besar ya. Cakupannya besar ya, minta duitnya banyak misalkan. Ya itu kan rawan korupsi juga Pak misalnya. Kita nggak tahu orang-orang KPI bersih apa enggak. Kominfo aja kotor kok, kayak gitu gimana? Mungkin lah yang cuman kan yang kita bahas siapa SJL. Oh itu lebih parah Pak. Update terakhir Pak. Masih kan lanjut. Masih. Bahkan kita shock kalau dengar beritanya, shock Pak. Udah itu terlalu ini. Mereka nggak ngakuin katanya. Magang 10 juta Pak. Oh iya. Magang 10 juta digaji magang. Terus yang biduan. 20-an juta gila. Mereka tuh rupanya yang kemarin kita bahas yang ada naik haji, umroh. Alasannya karyawan harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Masya Allah. Karyawan luar biasa. Islam. Ya, emang mayoritas sih cuma ya. Kayak gitu pokoknya. Ya. Nah, kita takutnya kayak gitu. KPI collab sama Kominfo. Wah. Besti lu, yakin. Iyalah, nggak mungkin dia bentuk satgas. Kan medsos itu. Medsos rencananya, tapi belum fix. Cuman sama. Ya, perkara. Kita takutkan sih di situ sih, tapi nggak tahu ya ini dapat gol apa enggak. Ya semoga sih enggak sih ya. Ya terutama yang draft. Kalaupun memang KPI mau diubah lagi, monggo. Tapi ya datangkanlah ahli, datangkanlah netizen segala macam kan istilahnya kan. Tapi jangan Deddy Kobus. Itu ambasadornya netizen Pak. Pasti tetap orang-orang Kominfo, orang-orang KPI, orang DPR tuh bilangnya, Mas Deddy ini representasi netizen. Orang kaya. Iya juga sih. Yang kemarin keluar-keluar katanya habis itu dukung belah. Apa banyak tuh Pak komen Pak? Kalau kemarin kemana? Iya, kemarin kan dibayar. Katanya soft selling. Yang aduh. Itu keberlanjutan tuh. Emang salah kita mengkritik. Video yang core juga. Core yang masalah ini nih.
Kalau masalah ini kemarin kemana ya, dibayar lah cok. Orang dia ngaku kan. Iya, ada videonya istilahnya atau si AI. Masa Prabowo jualan spray ya? ada yuk sumpah yuk. Ada yuk. Nanti kirim, kita tampilkan di sini, ada kan? Beneran? Video ke foto? Video. Nah, coba ada kirimnya. Nanti coba tak tampilkan di sini. Kirim langsung ke Twitter. AI. Gila. Itulah makanya AI itu lah. Sebenarnya Kominfo ini juga bisa harusnya ngatur AI, Pak. Iya. Kan? Harusnya. Karena makin kesini AI itu udah mulai merajalela. Ada yang gratisan, ada yang bayar. Dan itu istilahnya kalau kita bilang kreatif semua. Bukan lagi ultimate. Saking kreatifnya itu. Anjir. Tidak dapat ya. Nanti ya. Kirim. Aku sambil nyari. Oke.